Oh ya ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk Anda semua. Dan pemirsa Doa TV, seperti biasa program podcast menemani Anda di siang hari ini ya. Kediri agak hot pop begitu. Tapi senang sekali jika siang hari ini ada yang bisa menyejukkan suasana hati kita, terutama tentang tema kita bagaimana kinerja dari BKBH Fakultas Hukum Uniska untuk masyarakat Kediri. Siap saya ya Bu ya. Ya, saya saat ini sudah ditemani oleh sang maestronya dari Uniska ini ya, Mas Uzaimah Al-Ansori, atau saya bisa panggil Gus Uzai begitu ya. Ya, siap. Karena di konon di daerah asalnya begitu. Mojo ya? Ya, Gus? Mojo, Petok Kediri. Beliau juga termasuk salah satu ulama di sana. Oh. Ini luar biasa ya, eksis benar Uniska ketika hari ini ternyata punya satu badan yang memang itu dikelola secara profesional untuk bisa memberikan bantuan hukum pada masyarakat Kediri. Baik, boleh menyapa dulu pemirsa Doha TV? Oke. Gus Uzai. Siap, selamat siang untuk para pemirsa Do TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di masa-masa pandemi ini ya Bu ya. Ya, betul. Memang situasinya masih agak belum pasti ini ya. Ya. Entah sampai berapa bulan ke depan. Namun demikian sebagian geliat masyarakat sudah terbukti eksis. Dan kalau bicara tentang eksis, seperti yang saya singgung di awal, bahwa ternyata Fakultas Hukum Uniska ini juga eksis sampai dengan sekarang untuk bisa mempunyai satu badan profesional. Iya, tetap begitu. eksis. Boleh dijelaskan tentang BKBH ini? Ya, siap. Selesai. Saya sampaikan bahwa BKBH itu adalah merupakan kepanjangan dari Badan Konsultasi Bantuan Hukum. Dan BKBH itu berdiri ya, ini saya sampaikan juga, tahun 96 dirintis oleh para dosen senior dalam rangka untuk menegakkan hukum. Dan BKBH itu merupakan access to justice bagi mereka, masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu lah, masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Lah, oleh karena itu BKBH ini adalah merupakan badan hukum, merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Baik, ini yang menarik adalah ketika dinaungi oleh Universitas Islam Kediri. Siap. Artinya BKBH itu di bawah naungan Fakultas Hukum Uniska Kediri. Oh begitu. Dan alhamdulillah kita BKBH kita sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri. Kita sering koordinasi langsung dengan Kabag Hukum baik kota maupun kabupaten, dan juga kita sudah MOU kepada Pengadilan Agama Kota Kediri, bahkan Pengadilan Negeri Kota maupun Kabupaten Kediri, dan kita juga sering mengirim mahasiswa ke sana untuk mengikuti praktek persidangan, baik perkara pidana maupun perdata. Dan juga kita juga kerjasama dengan PT UN Surabaya, dan juga kita kerjasama juga dengan Ormas termasuk LSM yang ada di Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Dari tahun 96 sampai sekarang itu anggotanya terdiri dari dosen dan mahasiswa atau mereka yang sudah lulus begitu? Kita terkait dengan melakukan advokasi selain dosen Uniska, karena dosen di Uniska juga selain profesi dosen mereka profesi sebagai konsultan hukum. Begitu ya, artinya punya ya, mereka punya SIM? atau sudah disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Artinya punya SIM di situ. Dan juga kita melibatkan para mahasiswa dan para alumni, terutama alumni Fakultas Hukum Uniska Kediri. Kita libatkan untuk melakukan mediasi, kemudian membuat legal opinion, melakukan pelatihan-pelatihan, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Artinya masyarakat bisa tahu hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Luar semacam biasa. itu. Bayangkan ketika dalam satu lembaga ada badan profesional yang di dalamnya juga ikut serta ya. Iya. Jadi itu kalau saya hitung ada 10 langsung. ada 10 dosen Fakultas Hukum yang sudah punya
berita acara sumpah. Artinya mereka bisa praktek di dalam pengadilan. Waduh, Ada 10 ya. keren. Alhamdulillah. Ya baik, ini dia bisa menambah nilai plus begitu ya. Siap. Bagus. Baik, kalau melihat dari perkembangannya dari tahun 96 sampai dengan sekarang tentu sudah banyak kasus yang Alhamdulillah, termasuk yang paling kelihatan kita dipercaya oleh Pengadilan Agama Kota, sehingga kita diberi ruang yaitu untuk melakukan konsultasi ketika ada masyarakat yang butuh bantuan hukum ataupun konsultasi hukum. Jadi kita di sana dikasih kantor Posbakum, namanya pos bantuan hukum. Di mana ini? Itu di PA Kota Kediri, dan di kota PN kita juga punya. Oh begitu, jadi kantor khusus memang itu posnya para advokat yang membantu. Ya, kita juga dibantu oleh alumni Uniska yang kita kirim atau kita angkat sebagai staf yang ada di sana. Jadi seperti ya. Itu ya. Wow. Kalau di PA Kota itu ada 3 orang, ada Mas Kolivi, kemudian Mbak Desi dan Mas Alvin yang jaga di Posbakum PA Kota Kediri. Untuk yang di PN ada 1. Gitu. Dan dibantu oleh teman-teman mahasiswa, tapi sifatnya hanya magang mereka untuk mencari ilmu lah. Tapi ya itu justru tambahan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung mengena ya Gus. Iya, karena ilmu di lapangan itu tidak ada di kampus. Nah itu dia. Itu kalau belajar butuh waktu 4 tahun itu, Mbak. Kalau di FKIP ada yang namanya PKL ya, langsung praktek mengajar begitu. Nah ini kalau advokat langsung praktek jadi advokat, kan keren banget ya. Alhamdulillah keren, itu luar biasa. Itu dia. Baik. Di situ ada temuan-temuan yang tidak pernah disampaikan oleh dosen barangkali. Karena itu termasuk ilmu lapangan. Baik. Ilmu lapangan. Itu kalau kuliah mau hal itu. Anda bergabung di sini sudah berapa lama? Saya pertama kali menjadi dosen di Uniska 2015. Kemudian saya gabung di PKBH itu mulai tahun 2017. 2017 sampai sekarang 2020. Bahkan 2020 kemarin saya diangkat menjadi ketua BKBH-nya. Kalau dulu saya memang gabungnya di LPBH PCNU Kabupaten Kediri. Makanya tidak asing lagi ya. Kenapa saya sebut Gus begitu. Jadi pemirsa bisa lebih tahu. Jadi selain saya ketua BKBH di Uniska, saya juga pengurus lembaga penyuluh bantuan hukum PCNU tingkat kabupaten. Kabupaten Kediri, luar biasa. Baik, kalau melihat dari aktivitas yang sibuk dan siang hari ini bisa meluangkan waktu untuk kita semua, kita matur nuwun sekali Gus ya. Jadi ada nilai plus-plus juga, nanti ada ngajinya nggak sih? Baik, ada yang istimewa ketika Anda bergabung ke Fakultas Hukum Universitas Kediri, Universitas Islam Kediri, pemirsa ya. Silahkan dicatat bahwa ada sebuah badan profesional yang dikelola oleh para advokat terpercaya yang juga mereka sudah punya lisensi di bidangnya masing-masing untuk bekerja sama, selain memberikan bantuan pada masyarakat juga untuk lebih mendidik calon sarjana, terutama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Begitu ya, saya menggarisbawahi sedikit. Baik, dari sini pemirsa silahkan Anda bisa, mungkin ada yang terlewat dengan apa yang disampaikan oleh program podcast, bisa Anda simak juga di streaming YouTube channel 23 Doho TV. Saya kembali Gus, kalau melihat dari fenomena yang ada hari ini luar biasa sekali ya. Ketika 3 tahun bergabung bersama BKBH, tentu ada banyak pengalaman yang bisa di-share untuk pemirsa. Sebetulnya kalau melihat dari Kediri hari ini, kondisinya seperti apa dan bagaimana sih pendampingan hukum? Yang paling banyak di Posbakum PA Kota itu adalah perkara perceraian, Bu. Satu hari itu sampai 20 perkara yang masuk. Ini mungkin 10, alasannya 20. Kenapa di Pengadilan Agama ada 3 ya, 3 advokat di sana yang standby. Yang standby itu justru malah mereka sudah upah saja, artinya belum advokat, tinggal nunggu sumpah. Oh begitu. Nanti kalau mereka butuh pendampingan baru advokat yang turun gunung. Kita turunkan. Yang jaga banyak, yang jaga kantor Alhamdulillah, banyak begitu ya, dibandingkan yang di PN. Ya PN kan cuma 1 ya. 1 orang. Kalau di PN itu kan memang perkaranya jarang, Bu, karena sekali ada perkara itu ya besar, berat sekali. Berat. Tapi pernah baik ya, pidana. Ada kemarin kita dampingi klien penipuan, Bu. Penipuan dan juga penggelapan. Jadi pasal 372 sampai 377 itu terkawal pasal penipuan. Sampai selesai? Sampai hari ini masih dalam tingkat
penyelidikan. Oh, begitu. Baik, baik. Ngoten. Ini yang didampingi siapa ini, korbannya atau tersangka? Ya termasuk korban, Bu. Korban awalnya kan nikah siri, tapi tidak perlu saya sampaikan nanti. Baik, Termasuk ini sedikit intermezzo untuk iya, kita bahwa siap, ternyata penanganan kasusnya sudah mencapai level itu. Iya, untuk yang perdata kemarin alhamdulillah kita cukup di non litigasi. Jadi kita kalau menyelesaikan perkara itu kan ada dua, baik litigasi maupun non litigasi. Kalau non litigasi berarti kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu di luar pengadilan. Ya. Itu justru malah yang lebih bagus, lebih bagus daripada diselesaikan di meja hijau. Makan waktu kemudian butuh biaya yang banyak. Baik, baik. Tapi kalau yang litigasi nanti kita dampingi sampai pendaftaran, kemudian sidang. Kalau pidana kita pendampingan laporan sampai ke persidangan. Oke. Jadi secara eksistensi ini eksis banget ya. Alhamdulillah terkait dengan itu kita juga dipercaya oleh masyarakat baik kota maupun Kabupaten Kediri. Yang menarik ini ada fasilitas gratis ya untuk mereka yang iya sesuai dengan pasal 1 ya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sana pasal 1 disampaikan bahwa pemberi bantuan hukum ataupun PBH itu adalah lembaga bantuan hukum ataupun BKBH. Di situ boleh memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Bahkan ada dasar hukum yang lain juga. Apa itu? Termasuk Permenkumham, itu pasal 42 tahun 2013. Tata cara dan syarat orang yang akan minta bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Ada pemberi bantuan hukum, ada penerima bantuan hukum. Kalau penerima bantuan hukum itu namanya BKPH. Kemudian ada dasar hukum lagi dari Perda Provinsi. Itu pasal Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012. Baik. Kemudian Perda Kota Kediri ada juga tentang bantuan hukum. Pasal berapa itu? Kalau undang-undangnya nomor 2 tahun 2017. Sekian banyak payung hukum, artinya secara legal formal ini diakui begitu ya. Dan sebenarnya itu merupakan implementasi pelaksanaan wali kota untuk melakukan penerapan hukum yang telah dilakukan, diumumkan, dipublikasikan oleh pemerintah. Termasuk permennya itu kan ada itu, bahwa warga miskin, masyarakat yang tidak mampu, mereka punya hak untuk dibela atau diberi bantuan hukum. Karena equality before the law. Setiap orang manusia di hadapan hukum adalah sama. Nah, itu dia. Jadi tidak pandang bulu, baik kaya, miskin, agama, tidak pandang suku dan status. Dan jadi bulu-bulu semuanya yang lain. Bukan bulu atas, bulu bawah. Itu dia saya maksud. Tapi kenyataannya fenomena yang ada hari ini, saya hanya mengutip dari beberapa pernyataan dan statementnya tentang banyaknya carut marut persoalan hukum kita yang sedikit, maaf kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atas fenomena semacam itu bagaimana sikap PKPH? Ya makanya untuk orang miskin harus didampingi oleh penasihat hukum. Insya Allah filosofi semacam itu tidak akan terjadi. Jadi berbeda. Jadi kalau warga miskin ketika dia tersangkut dengan perkara pidana kemudian didampingi oleh PH-nya ataupun kuasa hukumnya, insya Allah tambah mental. Dan hal semacam itu tadi tidak akan terjadi. Mungkin yang perlu tambah edukasi dan sosialisasi. Ya, itu termasuk pemberdayaan hukum tadi. Ya, saya bilang kenapa penyuluhan agama, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar apa? Masyarakat itu sadar terhadap hukum. Ya, karena masyarakat kita kadang di antara sekian banyak alasan mungkin saya sendiri ya kurang terpahamkan akan bagaimana sebetulnya mekanisme atau proses hukum yang harus dijalani. Seolah-olah ketika kita tersangkut dalam satu kasus begitu sudah down duluan. Iya. Ya. Baik. Sebenarnya Fakultas Hukum selain melakukan penyuluhan, kita juga sering melakukan PKM kok. Termasuk pengabdian kepada masyarakat. Termasuk salah satunya kita sering menyampaikan tentang hukum, pemahaman hukum. Baik selain penelitian, kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberi pemahaman agar masyarakat itu biar tahu hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, bahkan hukum tata usaha negara. Sosialisasinya gencar ya sebetulnya. Alhamdulillah, itu semua dosen kan wajib juga itu kan. Dosen itu kan tridharma, selain mengajar harus melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat, apalagi dosen Fakultas Hukum. Mereka dituntut untuk
PKM itu, pengabdian masyarakat, khidmah di masyarakat itu penting. Itu nilainya tinggi. Gitu ya. Tidak semata-mata mencapai kreditnya saja, tapi juga bagaimana aplikasi itu betul-betul menyentuh untuk masyarakat. Itu catatan yang terpenting ya, Gus. Baik, pemirsa, untuk kesempatan hari ini memang ada yang istimewa, ada yang spesial. Jika Anda putra-putrinya tengah mencari satu pendidikan yang terbaik begitu ya, bagaimana nanti kelanjutan setelah dia mungkin kuliah strata 1, prospek untuk bisa bekerja seperti apa dan bagaimana, mungkin ini Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri adalah pilihannya, karena di Fakultas Hukum ada satu badan atau lembaga profesional yang memang dikelola oleh advokat sekaligus dosen di sana. Jadi ilmunya tidak hanya teori saja, kita praktisi hukum juga. Itu dia, baik, plus begitu. Alhamdulillah. Untuk Anda, tunggu kami kembali setelah jeda iklan berikut. Kami akan kembali paparkan bagaimana sebetulnya formulasi yang ingin disampaikan oleh BKBH selaku lembaga profesional yang memang punya komitmen mendampingi masyarakat Kediri. Masker gas respirator atau lebih dikenal dengan sebutan masker merupakan alat yang dipakai untuk perlindungan pernafasan akan udara yang terkontaminasi. Non-Power Air Breathing Respirator atau NAPR, Self-Contained Breathing Apparatus atau SCBA, dapatkan hanya di toko sarana medika utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Termogan pada dasarnya adalah termometer infrared yang mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Prinsip dasar termometer inframerah sendiri adalah semua objek memancarkan energi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Dapatkan segera hanya di toko sarana medika utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Sunny Health and Fitness, nomor 077 Upright Row and Ride Trainer. Mesin squat Alsis ini mendorong gerakan majemuk, sehingga akan membakar lebih banyak kalori. Dapatkan alat olahraga ini hanya di toko sarana medika utama, depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Nomor telepon 085 335 017 009. Alhamdulillah. Baik, kita kembali di program podcast Halo Doho, dan seperti yang sudah saya janjikan, ini adalah kesempatan yang jarang-jarang loh ya, jadi jangan dilewatkan. Bersama dengan Humaizah Al-Ansori atau Gus Huzai yang merupakan Ketua BKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Kita bicara tentang bagaimana hari ini kinerja BKBH untuk masyarakat Kediri. BKBH kepanjangan dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Jika Anda mungkin hari ini punya persoalan, saya boleh endorse nggak ini Gus? Jadi ada banyak persoalan rupanya hari ini yang dihadapi oleh pemirsa ataupun masyarakat secara luas yang kebetulan membutuhkan pendampingan advokasi. Salah satunya bisa didapatkan lewat BKBH ini. Baik, Gus Huzai, kalau melihat tren tadi kan sudah disampaikan, rupanya masyarakat Kediri lebih pada kasus perceraian begitu di pengadilan. Itu menarik juga. Kalau melihat dari tren seperti itu, lantas bagaimana sikap BKBH? Meskipun harusnya profesional ya, oke lah kita ini, tapi setidaknya ada peran di sana untuk bisa sedikit menekan hal itu. Tadi kan disampaikan ada sebelum masuk proses persidangan ada proses mediasi juga kan? Iya, di luar pengadilan kita juga melakukan mediasi. Di dalam pengadilan juga ada mediasi itu. Sesuai dengan SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung itu ada.
putusan tanpa mediasi batal demi hukum, Bu. Oh, begitu. Tidak boleh. Lah, sebelum masuk ke persidangan, sebelum perkara itu kita sampaikan, sebelum kita daftarkan di pengadilan agama, baik kota maupun kabupaten, kita lakukan dulu yang pertama adalah pendekatan kepada klien kita ataupun prinsipal kita. Kalau kita mampu untuk melakukan mediasi, kalau mediasi kita kemudian sukses, itu malah justru lebih bagus. Artinya kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk mendamaikan kembali agar tujuan nikah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang penting. Nah, ketika hari ini tiba-tiba ada kalau misalkan itu gagal, disampaikan, kalau misalkan mediasi di luar pengadilan gagal, berarti kan terpaksa kita daftarkan di pengadilan. Waduh. Kita lanjutkan gitu. Oke, jadi persoalannya tidak semudah itu ya. Iya. Dan sebetulnya kalau bicara tentang kalau perceraian itu masuknya perdata ya. Perdata Islam. Perdata Islam. Dan ketika hari ini disampaikan oleh beliau Gus Uzai bahwa banyak kasus perceraian itu tentu keprihatinan tersendiri. Namun demikian ada solusinya ternyata mediasi itu tadi. Iya, betul, Ini mediasi. sedikit saja yang bisa kita monitor dari beliau bahwa ternyata kasus yang ditangani oleh BKBH banyak selain perdata itu ya. Iya, kita nangani secara umum, tidak hanya perdata Islam. Artinya pidana juga kita tangani juga. Baik. Kalau Baik pidana itu perdata kan umum. ngeri-ngeri sedap begitu ya untuk penyelesaiannya. Bagaimana Karena Anda dan tim? hubungannya dengan Nah, kriminalitas. itu Nanti dia. kalau terkait dengan pidana kita nurunkan 5 orang advokat kan gitu ya. Kalau perdata 5 orang ya. 5 orang. Berarti tim di sini ya. Tim. Karena di dalam BKBH itu kan ada 10 advokat. 10 ya. 10 advokat. All out semua memang sudah punya SIM untuk apa namanya? Sumpah itu tadi. Iya, punya kartu tanda advokat dan juga sudah disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Artinya memang punya izin untuk bisa mendampingi yang ingin didampingi itu tadi. Iya, kita punya lisensi, punya izin mendampingi klien baik di dalam di persidangan maupun di luar persidangan. Seperti itu apakah, mohon maaf, korban atau tersangka itu meminta atau istilahnya jemput bola atau ambil bola begitu? Itu macam-macam, ada yang jemput bola, ada yang ambil bola. Bagaimana penjelasannya? Kalau yang jelas, karena kita juga kan kerjasama dengan kepolisian. Tadi lupa saya sampaikan ya. Ya, itu dia. Polres Kota Baik. itu juga mempercayai kepada BKBH Uniska. Ketika ada klien yang butuh bantuan hukum, maka Uniska, BKBH Uniska yang ditelepon oleh Kapolres Kediri atau penyidiknya telepon. Seperti Pak Heri Yanto itu kan S2-nya juga di Uniska kebetulan. Karena di Polres Kota Kediri itu banyak yang alumni Uniska. Oh ya. Jadi kena ada Keren korban yang butuh bantuan hukum. Langsung akan Langsung hubungi sounding. Ketua Uniska, Ketua BKBH Uniska, ngoten. Kalau dari kasus pidana apa yang paling menarik selama kurun waktu sekian waktu Anda bergabung di BKBH tepatnya 5 tahun terakhir Yang ini? paling menarik juga kasus-kasus yang ada hubungannya dengan ITE. Sampai hari ini belum selesai. Ini memang krusial sekali ya. Iya. Yang menarik ada yang mengatakan itu pasal juga karet. Ya, pasal karet betul sama dengan Sulit, yang sulit. Sampai hari ini belum selesai. Masih di tingkat penyidikan juga. bocoran dong. Kalau misalnya optimis bisa ada penyelesaian tuh seperti apa ya? Ya tetap kita kawal terus. Targetnya harus tuntas kan gitu ya. Oke. Baik di dalam pembuktian ataupun bahkan kemarin juga kita menurunkan atau menghadirkan ahli bahasa, ahli pidana dan ahli Wow. IT juga. Oh, segitunya. Karena dalam perkara IT perlu ahli di situ. 3 ahli yang kita ajukan kemarin agar perkara itu bisa terangkat. Oh, Ngoten. baik. Dan BKPH pun sangat open ya di sini selain sebagai kepanjangan dari Fakultas Hukum atau Universitas Islam Kadiri. Kerjasama itu juga dijalin ke beberapa institusi lain Iya, luar. betul. Salah satunya ada dengan media partner yang rencananya pemirsa di Doho TV akan ada satu program khusus yang nanti mengulas bagaimana persoalan hukum dengan semua dinamikanya bersama BKPH ini. Seperti itu? Siap. Baik. Tapi perlu saya sampaikan, jadi bantuan hukum itu kan ada pemberi, ada penerima. Jadi yang minta bantuan hukum itu harus punya surat keterangan tidak mampu. Artinya itu harus dilampiri. Kalau tanpa itu kita tidak bisa. Nanti BKBH itu akan dimanfaatkan oleh
mereka yang kaya tapi Banjir- merasa miskin. Lah Banjir ini order. lah, Banyak yang seperti itu, Gus. karena kalau urusan dengan hukum itu kan mahal. Bu. Kalau boleh tahu Jadi berapa orang yang kaya sekalinya? ngaku miskin kemudian minta gratisan kan Aduh, repot. seperti itu. Maka terkait dengan itu tata cara untuk minta bantuan hukum ke BKPH Uniska harus kita teliti, harus kita kawal juga itu. SKTM lah, surat keterangan tidak mampu, Baik. bukan surat keterangan tidak makan loh ya. Itu Surat keterangan dia. tidak mampu. Dan ternyata memang tidak semudah itu Iya, ya. harus kita buktikan. Ada lapis-lapis Bahkan proses. ada data di dinas sosial kan untuk masyarakat miskin itu kan ada. Kalau misalkan nanti tidak punya SKTM ya boleh menggunakan apa itu namanya kartu apa bantuan beras atau gimana itu kan boleh juga digunakan atau KIS itu juga bisa kok. Oh begitu. Iya. Jadi, Tapi yang jelas SKTM itu yang kita utamakan, surat keterangan tidak mampu. Jadi jangan asal saja ya pemirsa ya. Iya, Ini kalau kasihan bener mampu langsung. kita profesional gitu. Apakah kalau tidak mampu tidak profesional? Tidak ya. Kasihan, itu hanya orang ekonomi bawah. Ini artinya nurani dipakai benar ya. Iya. Jelas. Karena undang-undangnya juga kan ada bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Benar-benar semua diatur ya di sini ya, Iya, Gus. baik Permen Kumham atau Permen peraturan pemerintah kan ngatur juga tentang masalah bantuan Jadi hukum. tidak asal. Perda provinsi bahkan perda wali kota kan juga ada. Itu merupakan bukti bahwa wali kota telah menerapkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Itu susahnya untuk dapat PIN perwujudan. seperti itu ya. Ya, untuk Ya, bisa sebenarnya menjadi saya punya PIN Uniska yang satunya adalah Pradi. Saya juga termasuk gitu. tim dari Pradi juga Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik. Karena saya pengurus BKPH Uniska ya, saya harus pakai PIN Uniska Kediri. Baik. Kampus Cinta Tanah Air. Itu dia. Kalau semua pin dipakai penuh dong bajunya. Ya, Gus kalau Siap. baik, kalau melihat dari perkembangan yang ada hari ini, sepertinya memang masyarakat sangat membutuhkan sekali ya. Iya. Kalaupun nanti masyarakat ingin tanpa melalui perantara, maksudnya di sini Polres, misalnya dia punya kasus ya. Langsung ingin saja. Bagaimana, Nggih. kemana dan seperti Kemarin apa? banyak yang langsung datang ke Uniska, ke Fakultas Hukum Uniska. Oh begitu. Mereka hanya sebatas konsultasi karena itu masalah perdata, masalah hak antara dia dengan orang lain. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah diselesaikan itu masalah tanah, masalah tanah, sengketa tanah. Perdata ya. Iya. Ada yang datang langsung ke Pos Bakum. Pos Bakum PA Kota, Yang konsultasi ada di tentang pengadilan. masalah perceraian ataupun dispensasi kawin, masalah hibah, wakaf, waris. Ada yang datang langsung ke kantor Pos Bakum PN Kota. Jadi teman-teman advokasi di Fakultas Hukum, di PKBH Fakultas Hukum kadang-kadang ke Pos Bakum PA Kota, kemudian Ya. ditelepon langsung merapat ke PN Kota. Jadi langsung gitu, Bu. Oke. Kalau saya boleh, ini ada yang bertanya pada saya, misalkan Siap. ini kan advokat tidak boleh promosi, begitu katanya. Oh, Saya iya. tidak tahu nih maksudnya kemana. Tapi boleh bersosialisasi. Pasang pelang yang besar tidak boleh advokat itu, begitu. tidak boleh. Tapi kalau kita promosi sosialisasi tentang bantuan hukum tidak masalah, karena undang-undangnya jelas, undang-undang nomor berapa itu 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bukan berarti kita promosi. Kalau promosi itu kan untuk advokatnya itu loh. Ya, ya. Tapi kalau bantuan hukumnya tidak masalah, Oh, karena kita ya mengamalkan ilmu dan juga kita menerapkan undang-undang yang telah dipublikasikan. Jadi tidak melulu ya advokat Iya, itu. tidak masalah. Mohon maaf kalau ada Pasang kalimat, pelang jelas tidak boleh. Pasang pelang yang berat besar itu tidak boleh. Sama dengan dokter kan. ya. Wong ora sakit kok disuntik kan tidak boleh. Itu pelanggaran Jadi ya. kita bukan berarti mencari masalah, tapi kita bagaimana mampu untuk menyelesaikan masalah Oke, kan baik. gitu. Baik, seperti itu Jadi pemirsa. Fakultas Hukum yang memiliki BKPH adalah merupakan akses to justice bagi masyarakat miskin. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Baik. Jadi posnya selain di pengadilan, baik pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, Iya. juga bisa langsung ke Uniska. Iya. Ada Yang standby jelas, petugas di yang sana. jelas bukan berarti kita itu senang dapat perkara itu, tapi yang pertama kali saya lakukan, teman-teman lakukan adalah mediasi dulu, Bu. Bagaimana rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
kita memberi nasihat tentang hukum. Termasuk Jadi ketika- cerai itu tidak bagus. Karena itu termasuk sesuatu yang dibenci oleh Tuhan kan gitu kan Baik. yang namanya. Termasuk untuk perceraian. perkara pidana pun juga ada proses mediasi di awal. Ya pertama kita melakukan penasihatan hukum kan gitu. Gitu ya. Baru kemudian ada step berikutnya ya. Kalau memang Karena tidak yang mau kita bela itu dieksekusi. kan tidak kemudian pelapor, tapi terlapor juga kan gitu. Kalau mereka butuh bantuan hukum ya kita bantu, masa kita tolak? Gus Uzai, Siap. apakah benar ada main mata antara pengacara misalnya? Ketika saya tidak tahu kalimatnya ini kemana ya. Kalau pengacara sama pengacara itu kan rekan sejawat tuh. Nah itu maksud saya, ketika mereka rekan sejawat, kemudian yang satu membela si A yang jadi korban, yang satu membela si B yang jadi pelaku misalnya. Nantinya apakah tidak akan ada dalam tanda kutip main mata itu tadi? Di dalam advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di sana ada kode etik, Bu. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan klien ataupun prinsipal kita, bagaimana ketika kita berhubungan dengan rekan sejawat ataupun pihak lawan kan itu. Itu ada kode etiknya itu. Jadi ada kode etiknya. Kalau kita mau berbicara dengan pihak lawan, lebih baik jangan sampai diketahui oleh klien. Itu boleh-boleh saja. Tapi ya kemudian tidak tapi kita harus profesional, Bu. Profesional itu artinya jangan sampai diketahui oleh klien. Baik. Karena nanti akan dianggap sesuatu yang tidak baik oleh klien kita. Harus Kok independen. nanti seperti dikira kong kali kong kan gitu. itu dia. Itu tidak boleh. Ketika melihat satu independensi yang dibangun itu tidak semata-mata citra, Oke. tapi benar-benar lah depan belakang. Misalnya di BKBH kan ada satu ruang khusus yang memang taruhlah ada 10 advokat di sana ya, masing-masing kan menangani banyak kasus juga ya, kasus masing-masing. Iya. Nah ketika ketemu gimana kamu sudah selesai dengan kasus, gini loh begitu misalnya. Ya. Di dalam BKBH kan punya ruangan khusus juga untuk konsultasi juga. Oh, Berarti tidak terbuka untuk umum juga kan gitu. Artinya kasus yang ditangani itu betul-betul jadi satu ruang privat bagi advokat itu ya. Iya. Oke. Siap. Komitmennya seperti itu pemirsa. Jadi jelas sekali ketika ada pertanyaan yang masuk tadi, apakah ada nanti kans untuk main mata antar pengacara begitu langsung dijawab? Oh tidak ada. dong. Itu udah Ya etis. mungkin itu hanya persepsi. Kalau misalkan ada ya monggo, karena di dalam advokat kan ada kode etik juga, ada dewan kehormatan. Kalau misalkan ada advokat yang obstruction of justice misalkan melanggar undang-undang ya monggo dilaporkan. Oh begitu. Nggih, Ada ada dewan sanksinya kehormatan. juga ya? Ya, dan nanti bisa diberhentikan juga bisa. Waduh. Atau yang pertama diperingatkan juga bisa kan gitu. Kantornya di Jakarta sana, Pradi ada. Baik ya. Luar biasa pemirsa, jika siang hari ini Anda terlewat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Uzai selaku ketua ya Gus ya, Iya. BKPH Uniska Kediri. Anda bisa simak kami di streaming YouTube channel 232 TV dan ada konten YouTube juga ya tadi disampaikan oleh Gus Uzai. Saya juga punya. Apa nih? Boleh dong di-share. Sahabat Huzaimah, tapi Sahabat Huzaimah. hanya sederhana. Boleh lah, kapan lagi kita bisa share untuk hal-hal yang bermanfaat semacam ini Siap, ya Gus. nggih. Tujuannya kan untuk menolong masyarakat kan gitu. Baik, tentang bekerja sama dengan media partner ya. Di sini Doho TV punya komitmen juga untuk bisa mendampingi setiap institusi juga untuk melakukan sosialisasi tentang banyak hal, dan ketika BKB hari ini ada porsi untuk itu. Lantas nanti ke depan kita akan secara rutin mengunjungi pemirsa, ada ruang khusus. Begitu ya Gus ya? Iya, siap. Kira-kira materi yang nanti bisa dijabarkan itu meliputi apa saja Gus? Monggo, kita mengikuti saja nanti. Menyeluruh ya iya, artinya? karena perkara itu kan ada yang litigasi dan non litigasi. Bagaimana itu? Kalau yang litigasi kan ada perdata dan pidana. Lah perdata itu nanti ada yang umum, ada yang Islam. Baik. Kalau yang umum kan hubungan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kalau yang Islam nanti ada perceraian, ada hibah, wakaf. Monggo nanti kita rundingkan juga. Kita perlu rapat khusus juga dengan teman-teman atau pengurus BKPH Fakultas Hukum Uniska Kediri. Baik, tapi sejauh ini sangat open peluang untuk bisa terus lebih dekat dengan masyarakat lewat salah satu program di Doho TV. Iya, Gus? kita usahakan terus, kita tekan terus teman-teman advokasi yang ada di BKPH Uniska. Kita tahu sibuknya luar biasa Ya, seperti karena itu termasuk pengabdian masyarakat juga. itu dia. Poinnya biar nambah. Nggih, karena ruhnya perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Baik. Namanya LPPM kan gitu ya. Kalau Gus Hussein ini udah nggak ketulungan lagi ya untuk soal pengabdian itu. Buktinya Ya,
Oke. bersentuhan langsung dengan hukum. Bersentuhan langsung, dan ada profesi luar juga yang Anda hari Ya. ini banyak tekuni begitu ya. Alhamdulillah. Misalnya di PCNU juga, di beberapa ini peradi juga begitu. Iya, nggih. Bagaimana bagi waktunya, Gus? Kita kan punya tim. Jadi misalkan nanti sidang, saya juga pernah waktu jadwal sidang saya tempuk dengan jadwal sidang di Kediri dengan Blitar. Kita substitusi, kita Bagaimana limpahkan dengan advokat lain itu bisa. Oh. Atau kalau dalam surat kuasa kita menampilkan beberapa advokat, nanti yang hadir salah satu kan boleh saja, tidak masalah. Selalu seperti itu mekanismenya? Iya, saya kalau ada perkara itu saya pasang 3 orang advokat. Jadi nanti kalau saya uzur tidak bisa, atau tempuk dengan perkara yang ada di Blitar, atau yang ada di Surabaya, atau yang ada di Jombang. Kemarin nangani perkara perdata di Jombang itu tempuk. Tapi saya punya tim, ya alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Yang menarik adalah ternyata profesi advokat itu tidak terbatas oleh ruang begitu ya. Iya, tidak terbatas dan Anda- ilmunya banyak di situ. Itu dia. Di sini misalnya praktek advokat itu bisa dilakukan di semua lintas daerah di Indonesia atau bagaimana batasannya? Wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas. Nah. Itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Ada dasar tentang hukum di advokat. sana. Ya, Siap. boleh diperjelas tentang itu. Untuk wilayah kerjanya. Ya, betul. Misalkan saya dapat perkara di Lampung misalkan, ya saya boleh-boleh saja di sana nangani perkara di sana. Oke. Nanti pakai kantor advokatnya di Kediri tidak masalah. Tidak perlu tugas khusus, surat tugas khusus begitu Oh, ya? tidak perlu, tidak Sumpah perlu. dan beberapa payung hukum tadi sudah cukup mewakili Iya, tugas Anda. nggih. Karena jelas wilayah hukumnya seluruh Indonesia, wilayah kerjanya seluruh Indonesia, tidak terbatas. Dan juga bidang yang nanti akan dibela di persidangan itu Iya, nanti berbeda dengan notaris. Kalau notaris itu kan sekarang sudah dibatasi kan ada gitu ya. teritorinya ya. Oh begitu, baik. Dan advokat itu tidak ada pensiunnya. Mau sampai kapanpun tetap eksis saja ya. Alhamdulillah. Catatannya benar-benar eksis itu. Iya, oke. Jangan asal eksis Dan saja. perlu diketahui bahwa advokat itu adalah penegak hukum juga. Artinya sama dengan hakim, sama dengan jaksa, sama dengan polisi. Sejajar mereka. Jadi sama-sama penegak hukum. Cuma tupoksi saja yang berbeda. Kalau advokat itu yang membela, hakim itu yang memutuskan, yang mengadili, polisi yang menangkap atau yang menyidik, melakukan penyidikan, jaksa adalah yang menuntut. Semua orang bisa jadi advokat asal sudah mengantongi surat sumpah. Kalau dan undang-undangnya disumpah itu kan jelas toh. Pertama harus PKPA dulu dan harus sarjana hukum Islam. PKPA, pendidikan khusus profesi advokat itu 1 bulan. Kemarin alhamdulillah Uniska juga pernah mengadakan kemarin, baru tanggal 5 September penutupan kemarin, ketuanya juga saya. Wow. Saya menjadi ketua PK sudah 3 kali, alhamdulillah sukses terus. Setelah PKPA kemudian UPA. UPA itu seluruh Indonesia. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Apa ini upah? Ujian profesi advokat. Baik. Nanti kalau sudah lulus magang 2 tahun di kantor advokat. Kantor advokat yang sudah terdaftar di DPN Pradi sana. Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik. Kalau sudah magang 2 tahun baru daftar sumpah. Daftar sumpah di mana? Sesuai dengan KTP-nya. Kalau KTP-nya Kediri ya di Jawa Timur. Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur. Di PT-nya ya. Di PT, Pengadilan Tinggi. Bukan Mahkamah Agung tapi di PT-nya. Baik. Itu wilayah hukumnya untuk mengajukan Meskipun mendaftarkan nanti sumpah. secara praktek tidak dibatasi oleh teritori tertentu. Iya, tidak seluruh Indonesia. Baik, itu dia. Monggo kalau Semakin- menjenengan minat untuk menjadi advokat, Amin. Sangat. tapi harus sarjana hukum. Siapa nanti yang duduk di sini tidak apa-apa, nanti kan tinggal ke Uniska saja. Iya, ya. iya. Baik, di sana saya bisa bertemu dengan beliau, Gus Zuzai, atau Anda pemirsa yang mungkin putra-putrinya hari ini tengah punya waktu. Ini kan pandemi Iya, ya. dan sekarang ini lulusan hukum itu menjadi lulusan yang luar biasa sekarang. Idola ini. sepertinya Iya, ya, idola. Bahkan profesi yang menjadi idaman itu adalah profesi advokat. Nah, itu karena dia. independen, Bu. Padahal Tidak terikat. susahnya bukan main, kan harus hafal undang-undang begitu ya.
Iya. Sama Undang-undangnya saja seperti santri juga harus tahu kitabnya begitu ya. harus hafal undang-undang dan lain sebagainya. Dan ketika di luaran sana, mohon maaf Gus, banyak sekali bertambaran advokat yang notabene dari kalangan artis, mereka juga dari kalangan yang profesi lain begitu. Kalau Anda pribadi melihat bagaimana kinerja profesional dari seorang advokat itu harusnya seperti apa dan bagaimana sih? Ya, kalau bagi saya menjadi advokat itu ya kita harus profesional, kita harus tahu permasalahan yang kita tangani. Terus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 harus kita amalkan, termasuk kode etik itu. Bagaimana kita berhubungan dengan klien, bagaimana kalau kita berhubungan dengan rekan sejawat ataupun sesama advokat. Terus yang paling terpenting menjadi advokat itu yang pertama harus jujur kemudian pintar. Nah, ini yang paling penting ini Bu. Nanti kalau kita tidak jujur, nanti klien kita akan mengatakan, advokat itu Pak Huzaimah itu ternyata pintar tapi tidak jujur. Nah, yang kedua harus pintar. Harus pintar. Pintar saja tidak cukup, tapi ya pintar harus dilandasi dengan jujur juga. Jadi jujur dan pintar itu penting. Nanti kalau hanya pintar saja ternyata advokat Huzaimah itu pintar tapi tidak jujur kan. Atau dibalik juga kan gitu. Yang jujur pintar itu harus kita jaga. Karena apa? Advokat itu adalah termasuk profesi yang terhormat atau officium noble. Officium nobile itu kan. Bagaimana itu? Termasuk profesi yang terhormat, berwibawa. Karena apa? Penegak hukum kan gitu. Baik. Ada yang bilang di sini mungkin bisa langsung direspon. Bagaimana dengan advokat yang menjadi oknum mafia hukum? Ini tinggi banget ya pertanyaannya ya. Tinggi banget. Ya karena gini, kalau ya nyuwun sewu, kalau advokat itu kemudian dilandasi dengan kode etik yang baik, insya Allah tidak akan terjadi semacam itu. Biasanya kalau advokat itu namanya bahasanya pukrol ya. Bagaimana itu? Pukrol itu malah justru uangnya klien itu yang dihabiskan. Jadi kita tidak mendampingi sampai ke penyidikan ataupun ke persidangan, hanya ditarik uangnya saja. Nah itu namanya pukrol. Biasanya kalau basicnya itu ya nyuwun sewu, debt collector ataupun yang lainnya. Nah, itu hanya diraih uangnya saja tapi tidak melakukan pendampingan atau penasihat hukum kepada kliennya. Mengenali advokat yang seperti idealnya Anda sampaikan, harus jujur, pintar, dan memang punya komitmen pada klien. Bagaimana? Ya harus sering-sering membaca undang-undang advokat itulah. Kalau undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 sering dibaca dan dia tahu kode etiknya. Kode etik itu kan bagaimana advokat itu memiliki akhlak yang karimah, memiliki akhlak yang baik kepada kliennya. Kalau mendampingi klien ya harus yang sebenarnya, yang serius. Pendampingan ya pendampingan. Tapi kalau hanya mencari uangnya saja ya akhirnya kan mafia tadi. Ya betul. Jadi menjadi kuasa hukum, menjadi penasihat hukum ya ada unsur khidmahnya juga. Lillahi ta'ala itu harus kita lakukan juga. Sehingga ketika nanti advokat tidak dibayar itu hal yang biasa. Memang advokat kan punya hak retensi untuk minta upah ataupun honorarium. Memang untuk HR ataupun bayaran advokat itu tidak terbatas. Tidak ada besaran yang tidak ditetapkan ada, begitu ya. Tak terhingga katanya. Oh begitu. Jadi semakin dia profesional menangani satu kasus, artinya boleh dong pasang tarif berapa. Saya juga sering kok kemudian ditinggal oleh klien padahal sudah sukses, artinya sudah putusan, kemudian klien lari, itu biasa. Loh. Apakah kemudian saya nguber? Tidak. Kalau saya nguber, jadi punya hak, tapi justru itu malah tidak baik bagi advokat. Kalau tidak dibayar tidak masalah, kan ada jalan yang lainnya. Justru terkait dengan itu malah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan yang lain. Luar biasa Anda, tapi bukankah di awal sudah ada semacam kesepakatan begitu? Iya, kalau menjadi advokat itu harus kita buat perjanjian terkait dengan jasa operasional transportasi, kemudian apa itu sukses fee-nya, itu harus disampaikan di dalam perjanjian. Tapi kadang kalau saya saling percaya dengan klien saya, tidak saya buatkan perjanjian sudah terkait dengan saling gitu percaya ya? itu enak kalau saling percaya. Tapi kalau advokatnya nanti khawatir, misalkan kliennya ada karakter yang tidak baik, ya monggo dibuatkan perjanjian.
terkait dengan honorarium tadi itu, agar mereka tidak lari dari kita. Jadi ya sebetulnya semuanya harus berdasarkan agreement di awal ya, siap. kesepakatan ya. Baik, pemirsa, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun demikian di penghujung acara ini pastinya ada closing statement ya. Ada harapan dari seorang Gus Huzai selaku Ketua BKBH Fakultas Hukum Uniska yang akan memiliki satu program rutin juga mendampingi Anda pemirsa. Silahkan Gus. Ya, siap. Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Uniska adalah merupakan wadah ataupun akses to justice bagi mereka atau masyarakat miskin yang butuh konsultasi, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, butuh konsultasi hukum atau bantuan hukum, silakan datang ke BKBH Fakultas Hukum Uniska Kediri. Dasarnya adalah equality before the law. Setiap orang di hadapan hukum adalah sama. Artinya tidak mengenal kaya, miskin, suku, agama, dan status. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Gus Huzai, semoga sehat selalu. Amin. Semoga berkah untuk perjuangannya Anda. Amin, amin, amin. Semoga masyarakat juga selalu sehat, dijauhkan dari balak dan musibah. Amin. Baik, luar biasa. Dan untuk Anda pemirsa yang mungkin baru saja bergabung dengan kami di penghujung acara ini, silahkan kembali review kami 1 jam ke belakang di streaming YouTube channel 23 Do TV. Kalaupun Anda tertarik dengan konten yang juga ingin disampaikan secara khusus untuk beliau, oleh beliau maksud saya, ada juga ternyata channel YouTube beliau ya. Uniska juga punya kok, Uniska Official. Uniska Official nanti juga pasti tampil ya. Iya. Jadi semua bisa dilihat, disimak bersama. Saya terima kasih untuk kebersamaannya istimewa di siang hari ini, Gus. Dan untuk Pemirsa Do TV, sampai jumpa lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.